Ayo lagi. Pijit kepalanya kasihan. Aduh, sudah pusing ini teman aku, sudah pusing. Selamat pagi. Allahu Akbar. Masya Allah sekali. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Sudah siap berbahagia hari ini? Iya. Teman-teman laki-laki sudah siap? Iya. Yang perempuan sudah siap? Iya. Masya Allah. Siapa nama kakak yang di depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya. Siapa di sini cinta Allah? Oke, yang cinta Allah ikutin ibu ya. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Jangan diikutin ya. Ya, jangan diikutin ya. Bohong nih, kayaknya mau pada ngikutin nih. Subhanallah. Kan aku aja. Ya Allah, semoga yang ngikutin suaranya pelan-pelan aja ya. Subhanallah. Udah bisa. Oke, kita lomba. Siapa yang paling keras itu jadi juaranya. Kamu atau aku? Pasti aku yang menang. Pasti aku yang menang ya. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Dengerin ya, mau salawatan. Jangan ngikutin loh. Salatullah. Aku aja. Salatullah. Tuh kan. Udah deh, kita bareng-bareng aja. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Cerita dimulai. Lomba duduk yang rapi. Aku loh yang mau ngedongeng aku. Aku lebih cepat aja deh. Pada suatu hari. Masih diikutin juga. Ya Allah, semoga mereka semua suaranya pelan-pelan aja ya Allah. Pada suatu hari, ada sebuah keluarga yang ingin pergi ke kota Mekah. Aku ingin ke Mekah sambil baca talbiyah dahulu. Lalu melempar jumroh, ula wusta akobah, syai. Sebentar. Ini apa enggak? Tapi ada yang. Ibu guru gimana nih, belum apa kayaknya nih teman-teman. Masya Allah. Tapi kalau kicau mania apa? Gimana coba? Ternyata ya ibu guru nih teman-teman nih lebih hafal kicau mania daripada lagu mau ke Mekah. Mereka ada 3 orang. Yang pertama bernama Nabi Ibrahim. Siapa teman-teman? 1, 2, 3. Istrinya bernama Siti Hajar. 1, 2, 3. Dan anaknya masih kecil, masih bayi. Namanya Ismail. 1, 2, 3. Ismail.
Mereka bertiga pergi ke kota Mekah. Kalau kau senang hati bilang oke. Hei, di kota Mekah waktu itu masih sangat gersang. Tidak ada rumah, tidak ada pohon. Bayangkan, itu masih gurun pasir. Tetapi Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, wahai istriku, masa istrinya masih SD gagal. Wahai istriku, aku akan meninggalkan engkau bersama anak kita di Mekah. Apa jawab Ibunda Siti Hajar? Apakah ini perintah Allah, suamiku? Benar. Kalau memang ini perintah Allah, baiklah, aku akan menjalaninya. Nah, teman-teman, karena Ibunda Siti Hajar dan Nabi Ibrahim ini hamba yang sangat taat kepada Allah. Apapun perintah Allah, pasti akan dilaksanakan. Akhirnya, Nabi Ibrahim kembali ke kota Palestina. Kemana? Palestina. Ada yang tahu gak? Nabi Ibrahim pergi ke Palestina naik apa ya? Jalan. Naik apa ya? Oh iya, naik unta. Nabi Ibrahim pergi ke Palestina naik unta. Awas jangan ngikutin ya. Tuplak, tuplak. Tuplak, tuplak. Tuplak, tuplak. Gimana? Tuplak, tuplak. Tuplak, tuplak. Nabi Ibrahim pun pergi ke Palestina. Hari berganti. Ibunda Siti Hajar dan Ismail, kalau kau senang hati teriak oke. Kalau kau senang hati teriak hore. Ada yang bisik-bisik di belakang. Kenapa? Oh enggak apa-apa. Nah teman-teman, Ibunda Siti Hajar dan Ismail akhirnya mereka kehabisan makanan. Mereka kehabisan air. Dan mereka kehausan. Kenapa? Kehausan. Kenapa mereka ya? Kehausan. Kenapa? Kehausan. Nah, bayangin. Berada di tempat yang tandus, panas sekali, kehausan, gak ada makanan, gak ada minuman. Kira-kira sedih gak ya? Sedih apa sedih banget? Nah, ya Allah, gimana ini? Sudah tidak ada makanan, sudah tidak ada minuman. Aku takut anakku meninggal. Tapi ya Allah, aku tidak akan menyerah. Aku akan berusaha mencari air demi anakku. Akhirnya, anak yang tadinya digendong Ismail itu sama Ibu Siti Hajar diletakkan. Kamu di sini dulu ya nak ya. Ibu mau mencari air. Sabar ya nak ya. Ibu mau mencari air dulu. Kenapa? Nah, si bayinya itu menangis. Karena dia sangat kehausan. Awas lo jangan ngikutin oa-oaan ya. Nah, sabar di sini dulu ya. Ibu mau mencari air. Nah, di sini dulu ya. Ibu mau mencari air. Kenapa bayinya jadi banyak? Akhirnya, Ibunda Siti Hajar meninggalkan Ismail seorang diri. Dia berlari ke sana, ke sebuah bukit bernama Bukit Sofa. Bukit apa? Sofa. Ibunda Siti Hajar bernyanyi. Kok bernyanyi sih? Berlari. Ibunda Siti Hajar berlari. Bus. Dia berlari ke atas bukit. Kalau kau senang hati teriak hore. Tapi di atas bukit dia tidak bertemu siapa-siapa. Dia tidak bertemu air juga. Ya Allah, ini gimana? Aku mau berlari ke bukit yang di sana. Namanya Bukit Marwah. Apa? Aku mau berlari ke sana. Bus. Dia pun berlari ke Bukit Marwah. Tapi setelah di atas sana, dia pun tidak menemukan air sama sekali. Ya Allah, ini aku harus bagaimana?
Kalau misalkan tangan kakak ke sebelah sana, kalian teriak sopa. Kalau kakak tangannya ke sini, kalian teriak marwah, oke? Ibunda Siti Hajar pun berlari ke sana. Ke sana. Seperti itu, sampai 7 kali. Ibunda Siti Hajar berlari ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Tapi dia tidak menemukan apapun. Dia sudah sangat kelelahan. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Aku takut anakku akan meninggal. Ya Allah, tolong aku. Ternyata nih. Ternyata nih. Aku yang ngedengengnya, jangan ikutin terus. Ternyata bayinya itu kenapa ya? Ayo pegang kepala, pegang telinga, pegang pipi, pegang perut, pegang mata, pegang hidung teman. Kalau senang hati teriak, oke? Lomba duduk yang rapi. Ternyata bayinya itu baik-baik saja. Dia tidak merasa kehausan, dia tidak merasa kepanasan. Ada yang tahu kenapa? Karena Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghentakkan tanah yang ada di dekat kaki Ismail. Sehingga dari tanah itu keluar air. Ini airnya keluar. Kena muka. Airnya gini. Seperti itu. Keluar air dari tanah yang ada di dekat Ismail. Ibunda Siti Hajar pun berlari menghampiri anaknya. Awas lo, jangan ngikutin. Anakku! Emang kamu Ibunda Siti Hajar? Ibunda Siti Hajar pun berlari. Awas lo, jangan ngikutin ya. Ibunda Siti Hajar berlari menghampiri anaknya. Anakku, gitu. Nah, ternyata, Masya Allah, ini ada air. Terus Ibunda Siti Hajar pun meminum air tersebut. Dan, kenapa? Bayi Ismail pun diberikan air itu. Karena airnya melimpah sangat banyak. Kalau senang hati teriak, oke? Oke. Airnya sangat banyak. Ibunda Siti Hajar merasa sayang. Sayang sekali, ini airnya banyak sekali. Dia mengumpulkan air itu sambil berkata, Zam-zam, 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 Zam-zam. Zam-zam itu artinya mengumpulkan. Kalau kakak bilang jam-jam, kalian bilang kumpul. Zam-zam, Zam-zam, Jam-jam, Jam-jam, Jam-jam. Nah, Ibunda Siti Hajar mengumpulkan air itu. Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Disitulah asal usul air Zam-zam yang ada di kota Mekah. Siapa di sini pernah minum air Zam-zam? Pernah? Oke, bagi yang belum, semoga ya nanti ada yang pulang haji dikasih air Zam-zam. Amin. Siapa di sini mau pergi ke Mekah? Masih ada yang nggak angkat tangan. Mau ke Mekah gak sih? Kamu mau ke Mekah nggak? Mau nggak? Beneran mau ke Mekah? Ya Allah, semoga anak-anak SD Pamarisa nanti dimampukan untuk pergi ke Mekah untuk beribadah umroh, untuk beribadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, itulah asal usul adanya air Zam-zam. Setelah ada air Zam-zam, teman-teman, di kota Mekah itu banyak yang mengunjungi. Karena mereka mau mengambil air Zam-zam itu. Selain berkunjung, kalau kesenang hati teriak hore. Ada yang ngerumpi nih di belakang nih, lagi pada ngapain teman-teman? Lagi pada ngapain? Halo, hai, dede sini dong. Oke.
Kalau kesenangan hati teriak, oke? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Lupa lagi. Nah, setelah ada air Zam-Zam, kota Mekah menjadi kota yang ramai. Banyak orang berkunjung, banyak yang bangun rumah. Akhirnya kota Mekah ini menjadi ramai. Dan Ismail pun tumbuh menjadi besar. Pada aku yang ngedongeng. Kenapa sih ikutin terus? Aku lebih cepat nih ya. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim pun kembali ke Mekah. Dia naik apa tadi teman-teman? Awas lo, jangan ngikutin ya. Tuplak. Banyak banget yang tanya. Oke. Nabi Ibrahim kembali ke Mekah. Tapi dia sangat heran karena Mekahnya sudah sangat ramai. Sudah apa? Mekahnya sudah sangat ramai. Ya Allah, ini rumah anak dan istriku di mana? Ternyata sekarang Mekah sudah sangat ramai. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada setiap orang. Bapak tahu rumah Ismail di mana? Kanan katanya. Bu RT tahu rumah Ismail di mana? Bu RW tahu rumah Siti Hajar di mana? Di kiri katanya. Ada yang tahu rumah Siti Hajar di mana? Sebelah kanan. Dan akhirnya ada seorang kakek tua. Assalamualaikum. Kenapa sih diketawain? Ini kakek-kakek, kamu harus sopan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakek. Kamu sedang mencari siapa, nak? Aku sedang mencari rumah anak dan istriku, kakek. Siapa nama istrinya? Siapa teman-teman? Siti Hajar. Siti Hajar, kakek. Kalau anaknya siapa? Ismail. Aku tahu rumah Ismail dan Siti Hajar ada di sebelah sana. Akhirnya Nabi Ibrahim pun pulang ke rumah. Assalamualaikum. Emang kamu Siti Hajar? Kok bersuara? Assalamualaikum. Kamu Ismail? Assalamualaikum. Dan dari dalam rumah Ibu Siti Hajar menyahut, Waalaikumsalam, sebentar ya. Ibu Siti Hajar membuka pintu. Cepat. Suara pintu di rumah kalian kayak gitu gak sih? Karena ini pintunya sudah tua. Cepat. Ibunda Siti Hajar terkejut. Suamiku, karena memang sudah lama sekali Nabi Ibrahim tidak pulang ke Mekah. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya suamiku kembali. Silakan masuk suamiku. Ayo suamiku masuk. Ya. Iya istriku, di manakah anak kita Ismail? Ismail ada di dalam. Sebentar ya. Ismail, jangan tiduran dulu sini Ismail. Bapakmu pulang Ismail. Ayo, jangan tidur dulu Ismail. Bapakmu pulang. Apa? Benar Bu? Ibu, benarkah ayah pulang? Benar nak. Ayo kita ke depan.
ayahmu pulang. Dan Ismail pun berlari. Dia hendak memeluk ayahnya. Ayah! Ayahnya masih kecil. No. Ismail berlari ke arah ayahnya. Ayah! Ismail dan Ibrahim pun berpelukan. Karena mereka sudah lama tidak bertemu. Kalau senang hati teriak sore. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Wow. Sebentar. Aduh. Ada apa sih ini? Kayaknya punya beban sekali ya diajak bergembira masih pelongo-pelongo. Kalau senang hati teriak sore. Lomba duduk yang rapi. Lanjut gak ceritanya? Udah dulu. Lanjut gak sih ceritanya? Udah dulu. Lanjut gak sih? Kalau mau lanjut, ayo duduk yang rapi. Nah, teman-teman, malam itu Nabi Ibrahim berkumpul dengan keluarganya. Setelah sekian lama mereka berpisah. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wazadana kafi, likulil kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Tapi kalian tahu tidak? Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai anakku, aku pulang membawa perintah dari Allah. Iya ayah, perintah apa? Aku diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Ini perintah Allah? Iya anakku. Baiklah ayah, kalau memang ini perintah Allah, aku ridho. Kamu ridho nak? Iya aku ridho. Kamu ikhlas nak? Iya aku ikhlas ayah. Kita akan melaksanakan perintah ini. Kalau kalian nih, ayahnya pulang kerja tiba-tiba, nak kamu mau ayah sembelih gimana? Takut ya. Tetapi karena Ismail ini sudah dididik dari kecil menjadi hamba yang taat, apapun perintah Allah pasti dia laksanakan dengan ridho, dengan ikhlas. Pagi pun tiba, terdengar suara. Apa sih? Itu amat suaranya. Dan juga terdengar suara. Suara apa? Suara apa sih? Tapi kucingnya di mana ya? Gak ada. Kucingnya di mana? Gak ada kucing di mana? Kucing. Nah, suaranya ada. Ada suaranya. Di mana? Gak ada. Di mana? Oh iya, ini kucingnya. Kucingnya diam dulu ya nak di sini nak. Ayo kita dadah dulu sama kucing. Dadah kucing. Jangan ke saya bukan kucing, itu kucingnya. Oke, kakaknya pindah ke sini. Dadahnya ke sana ya. Dadah kucing. Jangan ke saya juga, saya bukan kucing. Sebelah sana pindah. Ayo dadah kucing. Dadah kucing. Oke, kucingnya lewat di depan rumah Ismail. Pagi itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akan pergi ke suatu tempat untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu disuruh apa? Menyembelih Nabi Ismail. Kamu sudah siap nak? Iya ayah, ayo kita laksanakan perintah Allah. Mereka pun pergi ke suatu tempat. Saya yang ngedongengnya, saya jangan ikutin. Ke suatu. Saya mau lebih kencang ngomongnya, mau lebih cepat. Ke suatu tempat. Mesti ngikutin juga. Ke suatu.
Mereka berdua pergi ke suatu tempat. Bus, bus, bus. Tapi di jalan ada setan. Wah! Ibrahim, jangan kamu laksanakan perintah Allah. Kamu jangan percaya sama Allah. Kenapa? Kamu jangan percaya sama Allah. Aku tahu kamu pasti setan. Ibrahim pun mengambil batu. Kita akan melemparkannya bersama-sama, ucap basmalah dan takbir ya. Setannya sebelah sana, yang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya bukan setan. Setannya sebelah sana. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dan setannya pun terpental, pergi jauh. Tapi kemudian setelah berjalan lagi, setan yang kedua datang. Ismail, Ibrahim, kamu jangan percaya sama Allah. Kenapa? Siapa kamu? Kamu jangan laksanakan perintah Allah. Aku tahu kamu pasti setan. Dan Nabi Ibrahim pun kembali mengambil batu. Ayo sekali lagi kita lempar setannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kesini, saya bukan setan. Mereka pun kembali berjalan. Bus, bus, bus. Datang lagi setan yang ketiga. Aku mau godain Nabi Ibrahim. Jangan. Iya, tadi saja aku tidak berhasil. Iya, aku juga tidak berhasil. Kalau aku pasti berhasil. Ini setan ketiga rada centil juga ya. Aku mau godain Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kenapa kamu senyum-senyum? Nabi Ibrahim, kamu jangan percaya sama Allah. Kamu jangan laksanakan perintah Allah. Memangnya kenapa? Kalau kamu laksanakan perintah Allah, kasihan Ibu Siti Hajar. Nanti dia sedih, masa anaknya disembelih. Oh, kamu juga pasti setan. Aku mau lempar kamu lagi. Ayo kita lempar lagi setannya. Setannya sebelah sana ya. Ucap bismillah bareng-bareng sama Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Setan, aku bukan setan, lemparnya ke sana. Masa lempar ke sini? Dan akhirnya setan 1, setan 2, setan 3. Tidak ada yang berhasil membujuk Nabi Ibrahim. Kita ucap alhamdulillah. Kalau kesenangan hati duduk rapi. Hai. Kalau kesenangan hati teriak hore. Ini ada apa di korek-korek ini? Kamu lagi ngapain ngorek-ngorek begitu? Lanjut gak ya ceritanya ya? Udah capek. Lanjut gak ya? Lanjut gak ya? Oh iya, kita lanjutkan. Kalau kau mau lanjut teriak hore. Nah, setan ke-1, setan kedua, setan ketiga, semuanya tidak ada yang berhasil membujuk Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan kembali. Bus, bus, bus. Tiba di suatu. Aku yang mendongeng, saya yang mendongeng. Jangan ngikutin. Tiba di. Nah, aku mau lebih cepat aja ngomongnya biar diikutin. Ya Allah, semoga mereka nggak ngikutin. Semoga suaranya pelan-pelan aja ya. Tiba di suatu tiba di suatu tempat yang sudah ditentukan. Ibrahim pun dibaringkan karena mau diapakan? Mau diapakan? Mau diapakan? Karena mau disembelih. Nabi Ibrahim sudah membawa pisau yang sangat tajam. Nabi Ismail dibaringkan. Sambil menutup mata. Suara apa itu? Suara apa?
Dan Allah menggantinya dengan domba atau kambing ya. Kambing ini diturunkan dari surga, badannya sangat gemuk untuk menggantikan Ismail sebagai hewan kurban. Sebenarnya, kenapa, ada yang tahu nggak? Kenapa Allah menyuruh kita untuk berkurban? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Karena dengan berkurban membuktikan ketaatan kita kepada siapa di sini cinta Allah? Kalau yang nggak angkat tangan, kasih istighfar dulu. Astagfirullah. Siapa di sini cinta sama Allah? Masya Allah, teman-teman. Dari situlah setiap 10 Zulhijjah kita merayakan Hari Raya Idul Adha dan umat Islam yang sudah mampu kemudian berkurban. Apakah kalian sudah besar mau ikut ibadah kurban? Ya Allah, semoga anak-anak SDN Pamarisen ini kalau sudah besar dimampukan untuk beribadah kurban. Tadi ada yang lupa deh. Oh iya, biasanya kita berdoa dulu. Tapi kenapa tadi saya lupa? Gak apa-apalah, doanya di akhir aja ya. Tangan ke atas. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Maafkan ya, ibu tadi lupa kakak lupa tadi sebentar. Ya Allah, semoga ibu kepala sekolah SDN Pamarisen, bapak dan juga ibu gurunya selalu diberi kesehatan. Selalu diberi rezeki yang berlimpah. Ya Allah, semoga ayah, bunda juga di rumah diberi rezeki yang berlimpah. Semoga bisa menyekolahkan kita sampai ke perguruan tinggi. Ya Allah, semoga anak-anak SDN Pamarisen menjadi anak yang soleh dan soleha. Dikabulkan cita-citanya. Suatu saat bisa menjadi dokter. Bisa menjadi pejabat yang amanah. Ya Allah, berikanlah semua kebaikan untuk warga SDN Pamarisen. Amin ya Allah ya Rabbal. Kakak sebenarnya kesini bawa temen loh. Oke, panggil dulu dong Popinya. Popi. Panggil dulu, nggak mau panggil dulu. Ini sebentar. Ada apa? Kamu kemana aja sih? Kok baru keluar? Iya, tadi kan aku disimpan terus di dalam tas. Oh iya, lupa. Kamu nggak bisa keluar sendiri. Popi? Ya? Kakak? Kenapa? Kenapa di sini banyak orang? Ya, kan kita lagi di SD Pamarisen. Kita sedang mendongeng. Aku malu, kakak. Kenapa malu? Mereka semua baik-baik loh. Coba tengok dulu mereka ya. Tapi kamu jangan kaget. Si Popi mah suka kaget kalau banyak orang teh. Oke. Masih lama banget. Tengok dong. Kamu yang kaget. Biasanya si Popi lah yang suka kaget banyak orang. Aku malu, kakak. Jangan malu-malu, lihat lagi. Kamu jangan ngagetin begitu aku. Oke, aku nggak ngagetin. Aku liatin lagi teman-teman. Oke, lihat dulu. Kakak, di sana ada cowok. Cowok? Yang mana? Di sana ada. Di sana ada. Sini kakak ada. Itu cowok. Iya, kenapa anak cowoknya? Ganteng-ganteng. Masya Allah. Kalau anak perempuannya gimana coba? Anak perempuan cantik-cantik. Alhamdulillah. Coba lihat lagi ke sana. Kakak, di sana ada bapak guru. Iya, ada bapak guru. Disapa dong. Halo bapak guru.
Bapak gurunya ganteng. Kamu jangan begitu. Di sana juga ada ibu guru, coba disapa dulu. Ya, assalamualaikum ibu. Ibu gurunya cantik. Iya dong. Siapa kita? Tadi itu gimana Bapak guru tanya? Siapa kita? Pak Marisen? Oh gitu, kirain masih panjang ke sana. Pak Marisen? Gimana coba Popi? Pak Marisen, cerdas. Oke. Kamu mau jadi anak yang cerdas? Mau dong kakak. Kalau mau jadi anak yang cerdas berarti kamu harus sekolah di SDN Pak Marisen. Siap. Nah, kamu kasih salam dulu dong buat teman-teman di sini. Oke, salam. Masa ngasih salam begitu? Coba kamu bilang yang benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kakak? Iya, kenapa? Aku betah di sini. Iya, tapi kan dongengnya sudah selesai. Jadi kita mau pulang. Aku nggak mau pulang, kakak. Aku masih mau di sini. Udah, kan dongengnya udah selesai. Kita mau pulang. Nanti juga kita kesini lagi. Kapan? Kapan ya? Mungkin kalau ibu kepala sekolah undang kita lagi kali ya. Emangnya kapan? Gak tahu. Aku tanyain ya. Boleh. Sama siapa emang? Sama bapak guru, sama ibu guru. Kapan sih mau undang kita lagi? Bapak guru, aku mau kesini lagi boleh? Boleh katanya. Yes. Yes, gimana? Alhamdulillah, nanti teman-teman aku kesini lagi ya, boleh? Ayo, sekarang kita mau pulang ya? Pamitan dulu? Mau, aku masih betah. Ya Allah, Popi, ini dongengnya sudah selesai dari tadi. Teman-temannya juga mau belajar. Kalau kita di sini lama-lama, mereka gak akan belajar loh. Tapi aku masih betah. Udah deh, sekarang Popi kasih pesan dulu ke teman-temannya. Teman-teman, jangan lupa sholat ya. Rajin-rajin beribadah ya. Rajin belajar ya. Ini yang mau ke SMP ya? Selamat ya mau ke SMP. Semoga diterima di SMP favoritnya. Amin katanya. Ini teman-teman masih di sini ya? Nanti mau ketemu aku lagi nggak? Tuh kan mereka masih mau ketemu aku. Jadi kayaknya aku nggak mau pulang. Kita sudah selesai, kita mau pulang. Nggak mau. Pulang? Nggak mau. Ya Allah. Udah, sekarang kita pamitan dulu sama teman-teman di sini ya. Nah, Popi bilang makasih dulu sama teman-teman. Teman-teman terima kasih ya. Sudah mau nemenin kakak sama aku mendongeng. Terima kasih ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau pamitan sama teman-teman. Bilang salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan dongeng hari ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Kalian sudah tahu bagaimana tadi asal-usulnya kurban? Sudah tahu tadi bagaimana asal-usulnya air jam-jam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.